Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini dan kita akan diberkati juga lewat kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Di terjemahan lain di sana dikatakan, tetapi yang suka untuk melakukan perintah Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Terjemahan lain juga mengatakan, melainkan yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga suka akan ajaran Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, di sana dikatakan kita bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesenangannya ada di dalam hukum Tuhan. Arti merenungkan Bapak Ibu Saudara, yaitu kita memenuhi pikiran kita dengan firman. Kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, di sana berkata bahwa apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Merenungkan juga memiliki arti mengucapkan, memperkatakan firman itu, dideklarasikan firman itu dalam kehidupan kita. Dan juga memiliki arti ketika kita melakukannya, kita menyanyikannya, kita bermazmur. Di situ kita sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Daud, dia menuliskan bahwa ketika seseorang itu menyukai firman Tuhan, hal itu akan mendorongnya untuk melakukan tindakan yang jauh lebih lagi, yaitu untuk merenungkan, memikir-mikirkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, hari ini saya akan menyampaikan ada dua tokoh Alkitab yang memperlihatkan di sana bahwa hal senada dengan apa yang Daud tulis, supaya kita bisa belajar betapa pentingnya ketika saudara dan saya menyukai firman Tuhan. Yang pertama kita akan lihat di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16, yaitu tokohnya Nabi Yeremia. Yeremia 15 ayat 16 di sana dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan, menjadi perlindungan dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yeremia ini berjumpa dengan firman Tuhan, dia begitu menikmatinya. Firman itu menjadi kesukaan, menjadi kegirangan bagi hatinya. Ya, ayat ini ditulis bukan ketika Yeremia dalam keadaan yang baik. Tidak, tetapi ayat ini ditulis ketika Yeremia berada dalam sebuah pergumulan yang besar yang terjadi akibat kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel terhadap Tuhan. Bagaimana hati Yeremia begitu susah, begitu pedih melihat bangsanya. Tetapi ketika Yeremia bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, dia menikmatinya, dia merenungkannya, maka di sana dikatakan dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Firman itu menyukakan hatinya. Firman itu menghiburkan dia. Ya, menjadi penghiburan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Mungkin ketika saudara dan saya ada dalam keadaan pergumulan yang berat, yang mungkin seakan-akan tidak ada kesukaan dalam hati kita. Ketika kita berjumpa seperti Yeremia berjumpa dengan firman Tuhan, maka di sana hati kita dihiburkan oleh firman Tuhan. Ada kesukaan, ada kegembiraan. Kemudian tokoh yang kedua kita lihat yaitu pribadi Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, bagaimana Yesus mengatakan hal yang seirama, senada dengan apa yang disampaikan oleh Daud dan Yeremia. Di sana dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagaimana
Firman itu juga menjadi kesukaan bagi pribadi Yesus. Bahkan dia selalu mengikuti kemauan Bapaknya. Apapun yang menjadi kehendak dari Bapaknya, dia ikuti, dia lakukan itu. Dan dia selesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dampak besar dari ketika kita menyukai firman Tuhan adalah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, dengan sukacita yang luar biasa. Dan itu akan mendorong kita untuk melakukan dan menyelesaikan setiap pekerjaan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, firman itu menghibur kita. Firman itu membahagiakan kita. Firman itu menyenangkan hati kita. Firman itu menjadi makanan jiwa kita yang lapar. Firman itu juga menghidupi kita dan menyukakan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, jadikanlah firman, jadikanlah Tuhan itu bukan hanya menjadi sekedar tempat singgah kita, tempat yang paling aman dan nyaman bagi kita. Kalau kita jadikan Tuhan itu tempat yang aman, nyaman, kita ingin berlama-lama dengan Tuhan. Kita benar-benar menganggap bahwa Tuhan itu demikian, maka apakah yang paling kita sukai? Menghabiskan waktu dengan Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, memuji Dia, atau bersyukur kepada Dia? Bapak Ibu saudara, banyak orang yang memperlakukan Tuhan itu sebaliknya, hanya sebagai tempat singgah. Ketika sedang kelelahan, dalam kecapean, dalam masalah, barulah dia mencari sang air hidup itu. Ketika sedang dalam pergumulan yang berat, barulah mencari sang pemberi kelegaan itu. Memang dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia. Bahkan dia mengundang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu saudara, setiap hari kita sediakan waktu kita untuk bersekutu, di mana kita berjumpa dengan firman-Nya tanpa diganggu oleh apapun. Kita merenungkan mungkin satu ayat yang membekas di hati kita, yang menjadi rema bagi kita. Karena Tuhan itu layak menerima waktu yang terbaik bagi kita. Hidup kita dalam Kristus adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ada kerikil, ada batu tajam, ada bukit, ada lembah, ada gunung yang tinggi, ada marah, ada sedih, ada kecewa. Tapi jangan sampai kita melupakan rumah kita. Sejauh apapun kita berjalan, sesibuk apapun kita, ingat untuk meluangkan waktu kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah mata air yang melepaskan dahaga kita. Tetap intim dengan Dia, tetap sukai firman-Nya, dan bersekutu. Maka kebahagiaan itu menjadi milik setiap kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami menyukai firman-Mu lebih dari kami menyukai apapun yang ada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan firman-Mu, ada kesukaan, ada ketentraman, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang kami miliki dalam kehidupan perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat jemaat Tuhan, biar jemaat Tuhan juga memiliki kerinduan yang sama Tuhan, untuk mereka boleh menyukai firman-Mu, menyukai pribadi-Mu itu terus ada dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini kami mau menaikkan pokok doa kami Tuhan, dalam setiap peristiwa kehidupan, biarlah jemaat Tuhan dapat mengikuti, melihat rencana Tuhan itu dalam kehidupannya. Juga kami berdoa Tuhan Yesus, buat pemerintahan kami, Engkau tolong pembangunan fasilitas penunjang pengelolaan kekayaan alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diberkati oleh Tuhan, pemerintahan kami, diberkatilah bangsa kami oleh Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biar mereka menyukai untuk duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jemaat semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Pagi ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.